Assalamualaikum semua. Nah, kita mulai lagi melanjutkan perjalanan kita di part 2 ini. Kami melanjutkan perjalanan dari Saung Sabin menuju ke arah Jonggol Kota ya. Nah, tiba-tiba di samping kami menemukan ada suatu area yang menarik. Dan sampai kami mutar balik kendaraan kami. Nah, ada apa di dalam sana ya? Yuk sama-sama kita lihat. Restorannya di belah mana? Sana ya? Oh, parkir di sini? Iya, iya. Setelah kami parkir dan ternyata kalau dilihat, oh ini ternyata tempat yang lagi banyak dibicarain orang, yaitu Red Barn Jonggol. Nah, ini lokasinya di kawasan Hanjawong Villas Bogor ya. Nah, tempat ini sering disebut sebagai hidden gem yang punya nuansa Eropa tapi nggak jauh dari Jakarta. Nah, kira-kira seperti apa sih tempatnya? Apakah benar worth it untuk dikunjungi? Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini lokasinya di kawasan Jonggol Bogor, sekitar 1,5 jam dari Jakarta ya. Dan ini dikelilingi dengan pemandangan alam yang cocok banget untuk healing dan juga foto-foto tentunya. Fasilitasnya juga lumayan cukup lengkap, ada restoran, mini golf, mini zoo, dan juga ada paddle courtnya atau lapangan paddle. Dari lapangan parkir untuk mobil ini sekitar 100 meter kita perlu untuk berjalan kaki ya. Tapi kalau dari tempat parkir motor mungkin hanya beberapa meter saja. Nah, inilah suasana yang kita bisa lihat pada saat pertama kali sampai di Red Barn. Wah, ini gitu. Begitu masuk langsung terasa adalah suasana Eropa klasik ya. Bangunan dengan gaya barn merah khas Eropa ditambah dekorasi yang estetik. Ini kalau kita lihat memberikan kesan yang bukan Indonesia lah ya pastinya. Nah, konsep ini memang dibuat untuk menghadirkan experience feel like Europe dekat dengan Jakarta. Nah, ini suasananya juga cocok ya. Santai untuk healing atau sekedar mungkin foto-foto ya. Banyak tempat-tempat estetik yang bisa kita lihat di sini. Setelah masuk dan melihat suasananya, saya baru ya sadar ya kenapa banyak orang mulai datang ke Red Barn ini. Nah, alasannya antara lain satu, dekat dengan Jakarta, jadi cocok banget untuk short escape gitu ya. Dan yang kedua, nuansa Eropa yang unik jarang ada di sekitar Jabodetabek. Yang ketiga itu banyak banget spot foto ya, seperti yang kita bisa lihat, cocok banget untuk konten sosial media. Dan yang keempat itu suasananya tenang, sejuk, jadi lumayan cocok lah ya untuk healing seperti itu ya. Kemudian juga tempatnya lumayan cukup luas sehingga cocok untuk keluarga dan juga teman. Jadi singkatnya, bisa dibilang di setiap sudutnya itu banyak sekali spot yang instagramable gitu ya. Dan yang bikin beda itu view-nya langsung menghadap ke perbukitan Jonggol yang masih asri gitu ya, dan udaranya juga terasa lebih sejuk dibandingkan dengan ya kota Jakarta ya. Sebetulnya Red Barn Jonggol adalah bagian dari kawasan wisata dan juga villa bernama Hanjawong Villas. Ini dikembangkan oleh Nuansa Alam Group dan tempat ini dibuat dengan konsep sekali lagi Eropa klasik untuk menghadirkan tentunya pengalaman yang berbeda. Kalau Anda melihat ke depan sana, itu adalah kawasan dari Hanjawong Villas, yang mana mereka memberikan atau menjual kafling untuk dibuat villa di daerah sini.
Nah, dari tempat ini adalah the best spot untuk melihat area dari Jonggol ya, area sekitaran Jonggol. Kita bisa lihat gunung, kemudian juga dataran yang sangat indah dengan langit yang cukup biru ya. Berbeda kalau di Jakarta susah mencari langit sebiru ini. Sekarang saya mau mengajak Anda masuk ke area cafe and resto ya, ada di dalam sini. Nah, seperti apa bentuknya? Yuk kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam gedung atau restoran atau kafe ini, kita lihat dulu sekitar bangunan ada apa ya di sana ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin sambil makan, kemudian juga melihat pemandangan yang cukup indah, Anda bisa makan duduk-duduk di sekitar samping bangunan ini ya. Nah, ini cukup cozy dan juga udaranya lumayan cukup enak ya. Red Barn ini konsepnya adalah cafe and resto. Nah, pengunjung ini bisa ngopi santai, terus juga makan bersama keluarga, atau mungkin juga ya sekedar nongkrong aja gitu ya sambil melihat pemandangan yang ada. Nah, ini untuk harga memang boleh dibilang terasa relatif agak premium alias lumayan mahal untuk di sekitar Jonggol ini. Jadi kira-kira ini bukan tempat dengan budget yang murah ya, tapi lebih ke experience tempatnya dan juga suasana atau lingkungannya. Nah, kalau kita lihat dari desainnya ya di dalam restoran ini desainnya menggunakan elemen kayu dengan nuansa rustik ya. Ini memberikan kesan hangat, natural, kemudian juga banyak sudut dibuat khusus sebagai tempat foto sehingga hampir setiap areanya boleh dibilang estetik ya. Dan ini diberikan banyak sekali jendela tentunya untuk memberikan penerangan yang lebih natural ke dalam restoran atau kafe ini. Jadi konsepnya benar-benar cukup matang ya, dipikirin gitu ya. Karena secara keseluruhan nuansa di restoran ini lebih menonjol kepada konsep tempat yang unik, pemandangan langsung bisa kita lihat secara terbuka, dan juga suasana yang santai dan cocok untuk relaksasi sambil menikmati makanan ataupun juga minuman seperti kopi gitu ya di tempat ini tentunya. Nah, di restoran ini ya atau kafe ini banyak makanan yang disajikan itu lebih ke makanan Eropa dan rasanya luar biasa enak ya. Karena katanya chefnya itu termasuk chef yang sangat berkelas. Tapi memang harganya ya itulah ya, sangat cukup premium. Nah, kalau dilihat dari nuansa dan juga kapasitas daripada restoran ini, nah ini cukup cocok ya untuk Anda yang ingin membuat acara seperti misalnya kumpul keluarga besar, ataupun juga mungkin reuni sekolah atau kuliah. Dan sini benar-benar cocok karena sekali lagi tempatnya luas dan juga banyak fasilitas yang diberikan yang bisa Anda nikmati di area restoran ini.
Oke, karena waktu sekarang sudah menunjukkan sekitar pukul 11 lewat, kita akan meninggalkan area Red Barn ini menuju ke arah Jonggol Kota dan nanti akan kembali ke arah Jakarta melewati Cilengsi. Setelah tadi brunch di Red Barn, nanti kita akan makan siang di area Cilengsi di tempat yang cukup terkenal. Ya, jadi untuk Anda yang lagi cari tempat santai, pengen foto-foto estetik, ataupun mungkin juga pengen short getaway, nah Red Barn Jonggol ini bisa jadi pilihan menarik, apalagi kalau Anda dari Bekasi ataupun mungkin juga Jakarta, jadi nggak perlu waktu terlalu lama untuk sampai di tempat ini. Nah, kalau Anda pernah kesini ya, mungkin Anda bisa share pengalaman Anda di kolom komentar ya. Buat Anda yang belum pernah berkunjung ke sini, maybe this is the right place for your next journey. Sudah lewat tengah hari, nah ini waktunya kita makan siang. Kita makan kemana? Nah, kita makan di Kampung Kecil Restoran. Nah, ini kebetulan saya ada di salah satu cabangnya, yaitu di Kampung Kecil Cilengsi. Tadi dari arah Jonggol ya, kita lewat sini, langsung kita masuk. Dan buat Anda yang belum tahu nih ya, cabang ini nih termasuk yang relatif baru nih, dibuka sekitar tahun 2002. Langsung jadi salah satu tempat makan favorit di daerah Cilengsi sini. Nah, kalau Anda lihat sekitar ini ya, bukan sekedar restoran biasa nih. Bangunannya kan banyak bambu-bambu, saung-saung kecil juga banyak, kolam air. Kemudian juga suasananya dibuat seolah kita sedang berada di desa. Padahal masih di daerah Cilengsi ya, kawasan yang boleh dibilang perkembangannya sangat cukup pesat. Dan restoran Kampung Kecil ini sebenarnya ya, sejarahnya itu, ini adalah salah satu usaha kecil kaki lima di kisaran tahun 2002 dimulainya. Namanya waktu dulu itu Saung Kito. Nah, kemudian berkembang menjadi besar, masih besar, dan tentunya mereka mengusung tempat makan yang bernuansa pedesaan. Dan ini di bawah naungan Warung Kito Group. Jadi cabang pertama dari grup ini adalah Kampung Kito. Nah, ini ada di kawasan Kalideres dan juga Tanjung Duren ya, di daerah Jakarta Barat. Kemudian salah satu cabang awal ini menggunakan nama Kampung Kecil itu kalau nggak salah ada di sekitar Jatibening Bekasi ya, mulai pakai nama Kampung Kecil. Dan ini diikuti dengan cabang lainnya di Pulau Jawa sampai juga nanti Kalimantan. Nah, konsepnya dari restoran ini, idenya sebenarnya sangat sederhana banget. Maunya adalah gimana kalau kita jual bukan cuma makanan tapi juga suasana gitu ya. Nah, kemudian lahirnya konsep dan menjadi Kampung Kecil ini. Namanya sangat sederhana ya, tapi punya meaning yang boleh dibilang cukup dalam, karena di Indonesia kata kampung itu bukan sekedar cuma tempat tapi juga rumah ya, tempat kembali dan seperti itu ya. Kalau kita perhatikan lebih detail, setiap sudut di sini itu dibuat seakan-akan bukan asal dekorasi ya, karena ada gang kecil, ada area tempat itu disebutnya RT gitu ya, siap saung itu sebutnya RT. Kemudian dipisah-pisah semuanya dibuat seperti itulah. Nah, tujuannya tentunya supaya pengalaman makan di sini ini bukan sekedar duduk di meja, tapi benar-benar seperti berada atau kita main ke kampung orang atau ya mengumpul bareng keluarga. Dan ini yang menurut saya jadi kekuatan terbesar daripada restoran Kampung Kecil ini. Sekarang kita coba lihat dari sisi bisnisnya ya. Kalau Anda pikir tempat ini tempat nongkrong anak muda, sebenarnya bukan. Nah, karena target utamanya itu udah jelas banget nih, keluarga, rombongan ya, kumpul-kumpul kantor atau mungkin juga acara makan besar lah gitu ya. Nah, makanya tempatnya luas, kemudian ada area anak, ada saung privat, bahkan bisa sampai event untuk menampung banyak orang. Dan juga yang ya tentunya acara-acara menarik bisa kita buat di sini. Nah, ini harganya juga masih terjangkau, tapi experience-nya terasa premium. Jadi ini positioningnya lumayan cukup bagus ya. Jadi itu kunci kesuksesannya, ketika suasana yang bagus ketemu dengan harga yang kompetitif. Demikian journey kita kali ini. Kalau ada masukan untuk journey berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.